Tema ini menarik bagi saya karena sebagai yang newbie dalam studi agama selama ini terjebak pada sebagai outsider gitu ya. Kalau nggak sebagai outsider, terlalu insider gitu. Jadi dan ini nyambung sama teman-teman tadi. Jadi artinya setiap problem ketika kita mengamati atau meneliti tentang fenomena itu biasanya kita terjebak pada problem insider outsider itu. Sekarang pertama, saya newbie dalam studi agama sehingga menurut saya ini penting, terutama kita bisa tadi dan mungkin mudah-mudahan juga penting buat kita semua ketika nanti mulai berdiskusi serius tentang fenomena keagamaan yang seperti ini. Terus sekarang kedua, saya tidak membaca buku secara utuh. Saya coba mengamalkan ilmunya Prof. Dodi 3 minggu lalu. Jadi kalau membahas buku, membaca buku itu yang penting apanya gitu ya. Dan nggak sempat juga membaca utuh. Jadi saya coba membaca pertama pendahuluan, pertama judul gitu ya. Judul saya bayangkan. Pada kaki wae. Yang kedua pendahuluan dan karena ini bunga rampai, pendahuluannya menurut saya dirangkum oleh sangat baik oleh penulis gitu ya. Jadi pertama memproduksi buku itu dan ketika saya amalkan ilmu itu, Prof, saya jadi melihat ternyata yang ditekankan di pendahuluan itu sebenarnya hal-hal yang memang cukup penting sehingga saya tidak perlu, kalau nggak punya waktu banyak ya, membaca semuanya. Terus ditambah lagi dengan membaca 1-2 bab pendukung yang menurut saya paling penting karena sifatnya ini adalah bunga rampai. Saya hanya membaca yang memang langsung to the point dengan perspektif insider outsider. Jadi itu disclaimer-nya. Jadi kalau ini barangkali nggak sempurna, sangat dimaklumi dan mungkin pembacaan saya kurang juga mohon tambahan dan kita sedang mengambil nanti. Oke, ini saya kutip dari pertemuan kita pertama kali dalam bulan 3 atau 4 bulan lalu dengan Prof. Dodi. Artinya Prof. Dodi mengatakan studi agama itu memiliki problem. Yang pertama adalah karena tadi membahas outsider insider, saya menempatkan problem terbesarnya adalah kita seringkali terjebak atau terhadapan dalam problem sebagai insider atau outsider, sebagai orang dalam atau orang luar. Ketika sebagai orang dalam kita terlalu membela berlebihan, ketika sebagai orang luar kita seringkali terjebak pada kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya tidak harus seperti itu, atau bahkan mungkin lebih pada penilaian-penilaian yang terlalu. Dan problem yang lainnya banyak juga, antara lain tentang definisi, tentang pelibatan fakta dan nilai-nilai, tentang generalisasi yang salah. Padahal pengalaman agama itu kita tahu semakin kesini adalah semakin individual, sehingga ketika kita mengeneralisir pengalaman keagamaan itu rawan menjadi problematika. Terus judgement dan pembelaan ini biasanya adalah ketika memang kita terlalu dalam masuk sebagai insider dan kita berusaha untuk membela melewat argumentasinya. Nah, lalu kita masuk ke dimensi agama. Ini menarik juga kenapa kita penting untuk tahu posisi kita nanti. Dimensi agama kita tahu intinya esoterik itu adalah sesuatu yang mutlak, dia melampaui ruang dan waktu, melampaui rasionalitas dan bersifat transenden. Dan biasanya esoterik ini memang bersifat teks suci dan tidak bisa diutak-atik gitu secara serampangan dalam kutip ya. Terus yang kedua adalah esoterik, ini bersifat relatif kalau saya tidak salah memaknai. Jadi agama merujuk dalam bentuk yang struktur, ada dalam ruang dan waktu, dan ada keterbatasan. Artinya agama itu ada dalam tidak hadir dalam ruang hampa. Agama berbeda dengan budaya, dengan pengalaman pribadi dan sebagainya, sehingga pengalaman keberagamaan antara satu dan lain kelompok lain orang itu sangat besar. Nah, sebelum ke insider outsider tadi itu, dalam buku ini menariknya adalah mengulas kenapa kita harus waspada betul terhadap insider dan outsider tadi. Karena esoterik atau relativitas studi dalam Islam itu beberapa hal, misalkan area ini itu sebenarnya membuka ruang pengkajian secara kritis, mendalam dan rasional. Lalu yang kedua, kenapa agama juga perlu dipandang sebagai kritis? Karena dari sudut pandang waktu, misalkan studi Islam dalam buku ini
berproses dalam dua bentang waktu, yaitu pada masa Nabi dan pada masa Nabi hingga sekarang. Artinya sangat banyak hal yang harus dikontekstualkan. Jadi bukan hanya teks tapi juga konteksnya. Dan ini sangat relevan dengan studi kita di agama dan media. Kita misalkan kalau tafsir, kalau saya kurang tahu, tapi mungkin aturannya sangat ketat. Tapi kalau misalnya agama dan media, rasanya kita lebih banyak bicara tentang konteks, bukan hanya secara teks. Terus yang ketiga, Islam sebagai agama yang menjadi problem solver pada dua bentang waktu tersebut, yaitu problem solver ketika zaman Nabi dan zaman setelah Nabi sampai sekarang, itu bersentuhan dengan berbagai budaya, sudah tentu menghadapi banyak masalah yang berbeda. Itulah yang menarik untuk diteliti. Dan peneliti itu banyak juga bukan hanya oleh orang-orang Islam, tapi juga oleh orang-orang di luar Islam. Kita mengenal misalnya peneliti dari Barat yang menyebut biasanya orientalisme, yang sebenarnya itu adalah studi atau penelitian tentang bangsa Timur Timur. Dan ini problematik, banyak kritik juga karena dianggap terlalu ceroboh dalam menyimpulkan dan seringkali juga tendensius ketika Barat melihat Timur yang biasanya ada ketimpangan judgmental, misalkan mereka merasa lebih beradab dan orang Timur sesuatu yang lebih terbelakang, sehingga mereka berusaha untuk menjelaskan dengan rasionalisasi mereka yang sebenarnya itu bukan untuk menjelaskan pada orang Timur, tapi untuk menjelaskan pada teman-temannya di Barat bahwa Islam itu seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan banyak problematik sebagai outsider ketika meneliti tentang Islam. Atau barangkali sebetulnya dalam konteks yang lebih luas dan lebih luas, saya pikir ini juga bisa terjadi pada kita semua walaupun orang Islam. Misalkan kita bukan orang Muhammadiyah, meneliti Muhammadiyah itu sebagai outsider juga kan? Atau mungkin sebagai misalnya ada jamaah pengajian, misalkan kita meneliti jamaah itu, tapi kita bukan anggotanya, itu juga sebagai outsider. Jadi saya melihat ini sebagai ruang yang luas, bukan hanya asal Islam. Ketika kita meneliti tentang kelompok Islam lainnya, itu kita sebagai insider. Seperti itu, tapi saya melihat ini sebagai sesuatu yang luas, bahwa peneliti dalam konteks bukan agama bahkan itu sangat mudah terjebak pada paradigma atau mungkin karakter sebagai outsider. Atau kalau meneliti organisasi sendiri, perusahaan sendiri, biasanya dia terlalu glorifikasi secara berlebihan. Nah, ada tantangan epistemologi ketika meneliti agama. Yang pertama adalah di awalnya penelitian agama itu biasanya hanya berbasis pada teks suci atau kitab suci ya. Tapi seiring perkembangannya waktu, misalkan agama atau Islam menjadi budaya pada pengaruhnya. Jadi Islam bukan hanya sebagai agama, tapi dia menjadi budaya, menjadi tradisi. Ada praktek-praktek keagamaan yang memang itu berakulturasi dengan budaya bawaan leluhurnya. Jadi itulah kenapa tantangan epistemologi dari awalnya itu adalah berbasis pada teks suci, lebih interconnected dengan ilmu-ilmu yang lain, antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi seperti yang disampaikan oleh Pak Bintang. Nah, ini menarik. Ini pengantar sebelum problematika tadi itu. Studi Islam yang berbicara tentang pragmatisme di dalam buku ini juga diulas. Itu Peirce yang mengangkat. Jadi pragmatisme itu sebenarnya adalah cabang filsafat yang lebih praktis lah, yang menulis sesuatu itu untuk dicari kegunaan praktisnya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan tertutup ya. Jadi dia menyebutkan ada 5 pilar epistemologis pragmatisme, yaitu keyakinan, terus kebiasaan yang muncul karena keyakinan itu. Misalkan kalau misalnya yakin kita alkohol itu haram misalkan, maka kebiasaan kita adalah menjauhi alkohol itu. Atau mungkin kalau kita yakin tahajud itu dapat pahala banyak, maka kita habit kita akan mengikuti dari keyakinan kita itu. Terus yang ketiga ada keraguan-keraguan. Jadi keraguan-keraguan inilah sebenarnya yang membawa kita menuju kepada jawaban-jawaban yang mungkin selama ini kita terima secara langsung gitu ya. Terus inquiry itu adalah metodologi bagaimana kita mencari kebenaran dan pada ujungnya di pemaknaan. Terus Peirce juga mengatakan sesuatu yang menarik, yaitu logika triadik. Jadi ketika meneliti sebuah fenomena atau apalagi di agama, dia ada triadik segitiga gitu. Ada firstness,
Saya nggak tahu saya kurang yakin terjemahan bahasa Indonesia apa ya presence itu. Jadi yang pertama secondness dan thirdness gitu ya. Segitiga. Jadi pertama itu adalah berawal dari ayat gitu ya. Terus yang kedua secondness itu kalau saya tadi cari terjemahannya karena saya nggak tahu bahasa Arab, itu adalah pernyataan-pernyataan atau hukum-hukum terdahulu gitu. Dan dua hal tadi dilenturkan dengan fenomena yang sedang diteliti itu menimbulkan thirdness atau kalau jadi atau pendapat-pendapat yang baru atau mungkin kesimpulan-kesimpulan yang baru. Jadi kalau dari logika teori ini seluruh penelitian agama itu sebenarnya bertujuan untuk menemukan thirdness atau hukum dan pola-pola yang mungkin itu belum terlalu kita pahami atau ketahui dalam keragaman indrawi yang dalam. Nah, formula teoretik ini bisa mendamaikan dua pola pikir absolut itu mutlak gitu ya, yang menurut saya ekstrim, yaitu pola pikir absolut, secara absolut dia absolut gitu, mutlak gitu ya. Kalau benar di benar nggak boleh disalah-salahin gitu. Dan absolutely relatif atau secara absolut itu relatif. Jadi memandang sebenarnya tidak ada dua aliran ini, dua paradigma ini ketika si observer itu melihat bahwa sesuatu itu pasti absolut mutlak. Dan yang kedua, ada peneliti yang di seberang sana, yaitu melihat segala sesuatu relatif. Jadi sangat ekstrim. Satu lagi melihat semua itu mutlak, tidak ada relatif. Satu lagi adalah melihat sesuatu itu sangat relatif. Dan teori ini mendamaikan dua pola pikir ini, yaitu menjadi relatively absolute. Jadi secara relatif sesuatu memang absolut. Secara relatif sesuatu itu mutlak. Secara relatif selera orang berbeda-beda. Secara kita di sini bertujuh itu pasti berbeda-beda. Mutlak bagi per orang yang terteliti, tapi relatif bagi kita, karena ketika kita meneliti yang lain bisa aja kemungkinan itu. Jadi ini terus terang saya mendapatkan sesuatu yang baru di sini dan ini menarik untuk saya terutama ya, teman-teman sudah tahu. Begitu. Nah, lalu situasi tadi itu konsekuensinya adalah studi Islam memerlukan multi approach dan multi perspektif. Jadi ini juga sering kita bahas bahwa studi agama sebaiknya memang multi pendekatan dan multi perspektif. Islam memang diturunkan dari langit dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dalam bidang, tapi menjadi bagian tak terpisahkan dari dalam bidang budaya yang terus bergerak. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan, tapi juga dalam alam dan lingkungannya. Itulah kenapa memang ini ilmu langit, tapi ketika sudah menyangkut dengan interaksi dengan alam lingkungan, ini seluruh ilmu lain itu bisa kita gunakan. Dan itulah yang menyebabkan studi Islam kontemporer ini sangat menarik karena bisa masuk dalam seluruh relung bidang kehidupan. Dan itulah Islam sebenarnya kan. Islam mengatur berusaha untuk menjadi jawaban problem solver di seluruh bidang kehidupan manusia. Nah, ini masuk ke sedikit lagi. Jadi sebagai objek kajian, ini Kim Knott mengatakan sebagai objek kajian, Islam menjadi terbuka untuk diteliti, dikaji baik oleh insider, baik oleh orang Islam sendiri maupun outsider. Tapi di sini juga ada beberapa yang masih catatan, misalkan Janter dan Gold mengatakan peran insider dan outsider dalam penelitian agama itu biasanya terdiri dari seperti ini. Tapi ini sudah langsung dirumuskan sehingga tidak terlalu ekstrim. Biasanya adalah yang pertama itu observer dari kalangan insider tidak menempatkan diri sebagai Jadi sebaiknya penelitian studi agama itu observer dari kalangan internal atau insider tidak menempatkan diri sebagai komplit partisipan atau peserta murni. Misalkan kalau misalnya kita orang NU, misalkan meneliti NU, kita tidak menempatkan diri sebagai orang NU yang memang benar-benar murni NU gitu. Tapi sebagai partisipan as observer, oke kita NU, tapi kita mengamati NU. Kita agak menarik diri dari NU dan mengamati berbagai macam fenomena di situ. Jadi peserta sebagai kalangan. Lalu yang kedua,
ketika observer itu dari kalangan outsider, dia tidak bertindak sebagai complete observer. Dia tidak menempatkan diri sebagai pengamat yang murni, tapi observer as participant, pengamat sebagai peserta. Jadi dia ikutan, misalkan kalau kita nggak kita nggak ikutan jemaah tertentu, kita ikutan pengajiannya, kita ikutan bagaimana mereka berinteraksi dan lain-lain. Jadi kita observer, tapi kita sebagai partisipan. Gitu. Nah, ini ada beberapa tawaran pendekatan menyangkut problem insider dan outsider. Jadi ada tawaran beberapa solusi yang mengenai problem insider dan outsider ini. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi memahami keberagamaan dan dengan empati dan menahan diri dari judgment dan salah. Dan ini sejak saya masuk program doktor di UIN ini, saya jadi terpapar lebih banyak tentang fenomenologi, dan saya melihat ini pendekatan yang cukup bijak dalam meneliti sebuah agama yang sensitivitas tentang salahnya itu tinggi. Terus yang kedua adalah menggunakan reduksionisme. Ini ada beberapa reduksi fenomenologi, editis, dan transenden. Kita pas beberapa pertemuan pertama kita mengenal epoche. Jadi intinya reduksi fenomenologi, editis, dan transenden ini kalau dirangkum adalah menahan diri, mengurung berbagai macam pendapat kita sendiri ketika meneliti sesuatu. Misalkan kita dikasih kopi nih sama Kang Reza, jangan sampai kita menjudgment duluan, kopinya pasti nggak enak, atau kopinya pahit atau apa. Hilangkan semua itu, kita rasakan, baru kita bisa komentar bahwa kopinya ini rasanya seperti ini, seperti ini. Terus yang ketiga adalah netralitas dan juga agnostisme. Jadi peneliti memposisikan sebagai orang yang tidak punya informasi dan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang benar. Jadi agnostisme itu bukan artinya sangat nggak percaya pada sesuatu, tapi kita memposisikan diri sebagai orang yang tanda kutip pura-pura nggak punya informasi dan pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu itu, sehingga tidak bisa memutuskan tentang kebenaran. Dan ini membuat kita berbeda dengan orang-orang yang mengaku punya pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengaku punya pengetahuan biasanya dia dalam tanda kutip mungkin akan ceroboh menilai sesuatu itu, padahal dia baru saja Terus yang keempat barulah perspektif ya. Pada akhirnya adalah sudut pandang peneliti. Jadi setelah meneliti dengan pendekatan fenomenologi, ada reduksionalisme, netralitas dan sebagainya, barulah direfleksikan di buku. Nah, kesimpulan dari bacaan yang mungkin tidak lengkap tadi dan pasti tidak lengkap, saya melihat pendekatan apapun hendaknya tidak mendorong pada truth claim atau klaim atau kebenaran, pada pendekatannya saja. Jadi kalau misalnya kita sebagai insider, kita enggak mengklaim bahwa insider lah yang paling benar, atau sebaliknya outsider lah yang paling benar, dan menafikan yang lainnya. Terus yang kedua, konsekuensinya adalah perlunya paradigma interkoneksitas sehingga membuka ruang dialog dan kerjasama pengetahuan. Jadi meskipun problematik, kita melihat outsider banyak membantu insider belajar tentang Islam. Minimal kita belajar untuk berargumentasi bahwa Islam yang benar itu seperti apa, karena ada yang kritik dari luar. Gitu. Dan kalau tadi mungkin sebelum ditanya apa hubungannya media, saya melihat banyak sekali. Misalkan dalam konteks yang lebih sederhana, jurnalis, wartawan itu sebenarnya sebagai observer, sebagai peneliti juga, dan itu adalah ada problematik insider atau observer. Nah, Ridwan pasti kalau meliput perang Garut itu insidernya muncul. Kalau meliput perang Papua, outsidernya muncul. Nah, ketika ini terlalu ekstrim, itu akan problematik. Dan ketika kita membuka diri pada pendapat-pendapat outsider, kita minimal saya melihat bahwa kita menuju ke kesadaran dan dapat memakai kesadaran keilmuan Islam kita. Minimal ketika itu salah, outsidernya kita bisa berargumentasi, meneliti lagi, menyampaikan lagi kepada mereka bahwa yang mereka temukan itu tidak tepat. Nah, yang terakhir, dengan berbagai pendekatan dan berbagai perspektif, wacana keislaman kontemporer tidak hanya berputar pada masalah kebudayaan dan problema teologis saja, namun secara holistik mampu menimbulkan isu-isu kontemporer dalam masalah global yang begitu plural. Jadi
Saya kira interkoneksitas ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para insider dengan metode yang benar itu juga bukan hanya bermanfaat buat insider kita sendiri, tapi juga bisa menjadi sarana dialog dengan peradaban lain, gitu. Sehingga mereka juga bisa mengerti tentang Islam dengan penjelasan-penjelasan yang lebih diterima oleh akalnya. Begitu ya. Nanti itu jam berapa? Jam 10.30, Prof. Itu 30 menit lagi ya. Saya boleh sedikit ini, Prof, menyikapi. Pak Haji boleh di slide yang itu yang selanjutnya. Nah, absolut ini ya, absolut. Jadi ya formula trading di mana ada absolut dan absolutely relatif. Kalau secara filsafat ilmu mungkin ini yang dimaksud dengan absolutely absolut mungkin ya. Seperti halnya bagaimana Al-Qur'an itu mengklaimnya adalah the kebenaran yang the truth gitu ya, kebenaran yang hakiki gitu. Bahkan Tuhan sendiri menjanjikan gitu, bahkan dalam Quran surat Al-Hijr ini kan ayat ke-9 ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kami yang menurunkan wahyu ini atau Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya gitu. Maka bisa dianalogikan bahwa inilah kebenaran yang absolut. Bahkan Tuhan sendiri menjanjikan bahwa kebenaran yang diwahyukan ini adalah sesuatu yang absolut kebenarannya gitu. Sementara dalam paradigma ilmu, filsafat ilmu bagi manusia itu sendiri ya itu mungkin kebenarannya sangat relatif mungkin ya. Dalam artian ada banyak bias yang bisa dihasilkan, entah itu paradigma insider ataupun outsider tadi, ataupun paradigma keilmuan yang mendasari dari frame konstruk berpikir dari manusia itu sendiri gitu. Namun di antara absolutely yang absolut dan absolutely yang relatif, apakah kira-kira ada bias gitu? Walaupun bias itu selalu terjadi ya, apalagi di absolutely yang relatif itu gitu kan, dimana keilmuan yang tunggal ketika dia berproses pada akhirnya kan terdapat banyak sekali bias gitu, yang kadang pada akhirnya kita sendiri hanya bisa ya kembalilah kepada kebenaran yang klaim yang lebih absolut tadi gitu, yang tidak terdapat bias itu tadi gitu. Jadi ya mungkin di antara kedua sisi ini mungkin bias seperti apa mungkin yang bisa menjadi kajian yang relatif itu tadi, mungkin bisa jadi sebagai penambah khazanah berpikir secara filsafat ilmu mungkin. Ini ya. Iya. Secara relatif saya tidak punya pendapat yang mutlak tentang itu. Artinya kita diajari sebagai akademis ya, dan perusahaan akademis tidak melihat bahwa apa yang kita lihat itu kebenaran mutlak. Ini berbeda dengan, kita harus membedakan antara teks suci Allah itu benar mutlak gitu ya, ayat-ayatnya masih benar, tapi tafsirnya itu bisa berbeda-beda kan. Bahkan tafsir pun sepeda pertama saya itu bisa berbeda pendapat dengan ilmiah. Nah, sehingga yang bisa menjaga bias tadi itu adalah disiplin ilmunya. Apakah pendapat tadi itu, sebuah fenomena tadi itu dikawal dengan metodologi yang benar. Setidaknya itu bisa meminimalisir risiko bias yang keterlaluan. Mungkin gitu sih. Artinya kita bisa ngomong apa aja, tapi apalagi ilmu sosial ya. Yeah. Tapi paling tidak kita dipandu oleh metodologi misalnya. Dan itulah kenapa relevansi kuliah ini metodologi studi agama jadi penting. Dan yang paling menariknya juga kadang kalau saya mencoba mengacu pada ilmu yang di luar konteks wahyu ilahi gitu ya, seperti halnya kitab-kitab babon yang menjadi rujukan-rujukan gitu kan pada tahun, ya taruhlah mungkin kalau dalam ilmu komunikasi kita merujuk kitab babon dari Roger gitu kan, itu tahun 1983 umpamanya, atau tapi apakah itu pun sebetulnya sumber keilmuan itu
absolut gitu. Atau kan boleh jadi mungkin apa yang selama ini secara kitab suci peneliti atau kitab suci keilmuan gitu ya yang ada di konsentrasi masing-masing merujuk pada kitab-kitab babon atau tulisan-tulisan yang lahir dari klasik atau mungkin sosiologi seperti Max Weber dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menganggap itu adalah sebagai sebuah kebenaran yang absolut? Bisa saja mungkin kan itu pun banyak biasnya juga mungkin, walaupun secara keilmuan lebih baik seperti Prof Dodi menyampaikan kita mengacu pada kitab-kitab atau kajian-kajian dari akademisi terdahulu gitu. Sementara boleh jadi juga banyak sekali bias yang mungkin bisa dihasilkan gitu. Ya, sedikit opini ya. Iya. Sebenarnya kalau tentang absolut relatif atau relatif tidak absolut, selama itu ada di wilayah ilmiah itu aman saja sih. Kita mau meyakini ini sebagai sebuah yang mutlak benar atau mutlak relatif atau diantaranya in between itu aman. Yang tidak aman ketika diskusi itu ada di absolut di masyarakat ekstrim luas, ditambah dengan algoritma media, sosial media nggak terkendali sehingga itu menjadi chaos gitu ya. Tapi kita pasti paham bahwa nggak ada yang kebenaran absolut kecuali itu Allah dan Nabi-Nya. Dan masalahnya kita berjarak cukup panjang dengan beliau gitu. Yang kita dipandu oleh metodologi sanad dan sebagainya yang sekarang ya. Itu sih sebenarnya kayaknya ini menarik, kita berdebat sekeras apapun di ruang ilmiah nggak apa-apa, tapi ketika ini menjadi media sosial yang komennya saut menyautan, nah inilah sebenarnya relevansinya dengan studi media, studi agama ini. Ternyata saya baru menambahkan dari sini gitu ya, dari pelajaran Prof Dodi dan guru-guru yang lain, bahwa agama itu bisa didiskusikan tapi nggak boleh kita terlalu yakin absolut dengan pendapat seseorang. Dan teori, kita sudah tahu bahwa teori hanya akan runtuh dengan teori berikutnya. Sebelum ada teori yang membantahnya ya kita masih pegang itu kan. Begitu undang-undang kan, undang-undang seperti itu, absolut ya, mengikat. Tapi ketika fenomena berubah, DPR mengubah aturan usia misalnya, jadi gitu. Kita yakin. Sedikit Pak Wahyu, pertama saya juga mengkaji insider tadi ketika review. Justru di sisi lain dari buku yang saya bahas, kesan yang timbul itu adalah pelintasan ilmu ketika orang misalkan ahli psikologis, lalu dia masuk pada ruang-ruang agama, ruang-ruang sosiologis yang pada akhirnya dia dikatakan insider atau outsider kalau di kajian review dua minggu yang lalu. Tapi dalam metodologi penelitian ada pembatasan ilmiah yang memang yang tidak menjadikan kajian dari bahasa orang tua kita terdahulu yang jadi tidak ilmiah pula sebetulnya, padahal bisa saja peribahasa terdahulu itu jadi ilmiah jika ada kepercayaan diri untuk meneliti hal tersebut. Jadi kan satu-satunya orang yang punya buku babon tentang budaya Sunda itu kan kalau tidak Denny Mulyadi, yaitu Budi Dalton yang sudah meneliti sampai ke Belanda. Nah, katanya mungkin filosof Yunani itu dulunya sama seperti orang tua kita terdahulu saja, obrolan-obrolan seperti ini, tapi karena mereka mencatat dan menyebarluaskan, maka akhirnya kita terjebak pada ini ilmiah atau tidak. Ruang-ruang akademik itu ini ilmiah atau tidak. Jadi dasar dari nantinya yang menjadi dasar keilmuannya jadi kita tidak punya ilmu yang diturunkan dari orang tua kita, bahwa kita punya kajian yang memang sebetulnya bisa menunjang untuk kemajuan di masyarakat. Karena saya selalu berpendapat asumsinya, kalau kata Prof Oji kan kemarin, kita itu terlalu minder
ketika berbicara referensi barat terkesan 1000% benar gitu. Padahal belum tentu juga mereka juga mungkin yang dikirim ke kita tulisan-tulisan skripsi yang memang belum direvisi, misalkan tulisan-tulisan disertasi yang tidak selesai, tapi karena sudah yakin dengan, apalagi kalau sudah berbicara Scopus, terkesan itu menjadi landasan akademik yang 1000% yakin gitu. Kelebihan Al-Quran itu Scopus di lingkung akademik, terkesan jurnal yang sudah terbit di Scopus melebihi ayat-ayat Tuhan yang tidak boleh direvisi oleh mahasiswa doktoral itu misalkan. Kamu belum menerbitkan di Scopus, sudah gaya ngeritik Scopus, kan jadi lingkup akademik itu secara etis memang kita itu terbatas di etis, tapi secara ruang akademik, nah etis itu terkadang sering membatasi gitu. Kadang kan di terakhir mungkin hari nama gitu, hari nama kadang kan di orang mah nukara naik haji, bulan minggu ke nukara profesor, nukara naik haji gitu. Ketika pulang ke rumah terus dari dipanggil haji, cek balik orang tengah liur, pas dipanggil haji katakan ngalir, pan orang haji tengah mahal gitu. Seperti dakwahnya Jujun Junaidi gitu, ketika dipanggil ke panggung, ketika dia baru lulus doktor, dipanggil ke panggung tadi disebutkan doktor, nah terus 3 kali itu naik wae, terus dicopot mic MC nanti, diambil mic MC nanti. Aing sama dokter teh mahal, dipanggil-panggil atau dokter nah gelar-gelar kok batasan kajian ilmiah di kita pada akhirnya terbatas di situ, terbatas di situ terus, yang akhirnya kita tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengangkat dan mengagungkan tokoh-tokoh lokal kita untuk dijadikan kajian ilmiah. Ini harus sedikit tambahkan. Komen ada? Insider sebetulnya yang tadi penelitian agama, makanya di buku ini penelitian agama itu tidak dimutlakkan, bahkan dianggap itu sangat relatif dan sangat subjektif di dalam mendefinisikan agama. Karena si Clifford Gibbs sekalipun itu berbeda penelitian agama dengan William James misalkan, kemudian juga berbeda dengan pendefinisian agama dengan yang lainnya gitu. Maka di sini tidak dimutlakkan dalam pendefinisian agama. Jadi belum ada yang betul-betul mendefinisikan agama secara betul-betul netral dalam pendefinisian agama. Itu barangkali. Oke. Terakhir ya, saya harus mengatakan bahwa di dunia akademik seperti ini tidak perlu ada kesepakatan tentang definisi. Tidak perlu. Tidak ada definisi, belum ada sampai sekarang belum ada definisi yang disepakati, memang tidak perlu. Coba Anda buat yang disepakati, nah itu akan menjadi aliran baru. Kita hanya ada 10 definisi, nah, gara-gara kita ingin menggabungkan 10 definisi ini malah jadi 11, bukan jadi 1. Nanti jadi teman patung. Malah jadi namanya. Sama seperti blok barat, blok timur ya. Banyak negara dulu zaman ada blok Soviet, blok timur, Amerika dan ada beberapa negara yang tidak mau jadi non-blok, jadi 3. Jadi definisi dibuat untuk menggabungkan seluruhnya malah nampak. Jadi intinya tidak perlu definisi agama itu disepakati. Yang perlu adalah nanti Anda menuliskan ilmunya, Anda membutuhkan ada satu definisi, ambil satu definisi yang paling relevan dengan masalah yang sedang kita teliti. Jadi gitu. Mungkin kita punya 5 karya ilmiah, yang 5 itu membutuhkan definisi agama yang berbeda. Bisa jadi ke 5 itu kita mengambil definisi yang berbeda. Kita perlu, tapi menggunakan definisi itu sebagai definisi operasional agar kita dalam membahas seluruhnya itu konsisten dengan definisi yang digunakan itu. Meskipun mungkin pada tulisan yang lain kita menggunakan definisi yang lain. Dan pemilihan definisi harus ditekankan kepada apakah itu nyambung dengan objek yang kita jadikan.
berguna kan. Maka ketika Anda meneliti perilaku keagamaan masyarakat Hindu, kita ambil definisinya dari Nabi Muhammad misalnya, nggak bisa. Nggak bisa. Insider ya. Ya, itu problem dari insider. Itu saya pernah jelaskan kan itu problem kajian agama Di awal ya. pertama ya. Problemnya kan problem definisi, insider outsider, ketiga agama dan budaya kan, apakah agama itu budaya atau budaya itu bagian dari agama kan gitu. Terus nilai kan ada beberapa poin ya, generalisasi. Nah itu terjadi, itu memang problem abadi yang dalam studi agama tidak perlu dianggap bahwa kita ingin menyelesaikan problem ini nggak perlu itu ya. Oke, itu catatan-catatan. Jadi definisi tidak diperlukan. Problem Barat Timur lebih ke problem bukan berarti masalah ini, tapi hal yang terkait dengan cara pandang Barat dan Timur itu harus dilihatnya dari konteks budaya, bukan dari geografis ya. Karena agama Islam jelas agama Barat sebetulnya. Dari kita. Dan atau sebaliknya agama Kristen itu adalah agama Timur Tengah. Kan para nabinya dari situ. Yahudi kan satu wilayah. Satu yang Ibrahim. Gimana? Iya, nenek moyang Ibrahim. Nenek moyang Ibrahim. Mestinya kalau mau dilihat dari itu istilah itu lebih ke simplifikasi untuk membuat berbeda saja gitu ya. Tradisi Timur itu biasanya ke Asia, Buddha, Hindu, ya, dan agama apa seperti itu. Dan tradisi Barat biasanya ke Eropa. Dan wilayah itu termasuk akhirnya masuk juga kan Arab, kawasan Timur Tengah. Baik, kemudian tadi tentang pendidikan juga pernah sih saya tanyakan itu perbedaan antara pendidikan agama dan studi agama pernah nggak? Belum secara mendalam. Mungkin pernah belum paham kan. Itu di buku ini juga, Rodriguez juga, di bukunya Rodriguez, coba saya lihat. Ya. Oke. Karena yang membedakan di religious education dan religious studies kan di Rodriguez. Ada? Udah keluar? Udah ya? Oh, Kebaca? Nah ini the difference between religious education and religious studies itu. Religious education sifatnya seperti itu, subjektif, normally theological approach, ya, positif dan konfesional. Konfesional pernah saya biarkan istilah konfesional. Bukan, jangan tertukar dengan istilah konvensional ya. Bukan ya. Bukan konvensional, konfesional. Konfes itu artinya memeluk, mengaku. Sama, berarti kan pendekatan didasarkan kepada kepemelukan agama kita. Kita menilai orang lain dengan keyakinan kita, itu pendekatan konfesional. Pendekatan akidah, gitu ya. Nah itu aktivitas religious education biasanya arahnya adalah kepada penguatan keberagaman. Kan bahasa kita mah pengajian. Tapi kalau religious studies itu pengkajian. Kaji, di study, ada pengajian. Ada pengkajian. Nah, kalau pengajian itu religious education. Tapi kalau pengkajian agama, di kita di sini mengkaji bukan mengaji. Kalau mau dibedakan, Bahannya sama. ya, Sama. bahannya sama. Jadi teknologisnya, metodenya. Yang membedakan ininya. studi agama. Ininya. Objeknya bisa sama. Objek injerakan bisa sama. login. Yang bedanya objek formanya. Login logout nantinya. Teknologinya. Seperti Islam dikaji oleh kiai di pesantren beda dengan dikaji oleh
Ustadz Kan Hanan. di sini misalnya. Gitu ya. Where are you? Kita ada di mana? Ada di sini atau di sini? Enggak, di dua-duanya. Tapi kita ada in between, itu ini garisnya continuum. Ya. Prof itu typo atau memang betul normatif atau normatif? Mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Yes, Sebelah Di atas of Oh, ini normatif. Kirain seperti konvensional seperti itu. Keyboard salah. Ada definisi baru soalnya. Di sini profesional. Bisa sakit ya. Nah itu di satu sisi itu ya, tapi ini terlalu ekstrim kalau kita terlalu suka nggak pernah ada. Anda walaupun di masjid tetap saja ada membaca realitasnya, membaca faktanya, objektifnya juga dibaca kan. Dan kalau terlalu subjektif juga kita tidak berada di situ, tapi kita ada in between. Mungkin subjektivitasnya di sini terlalu sangat kuat, ya, objektivitasnya sedikit saja. Atau kita terlalu ada di sini tapi nggak di ujung juga. Kadang-kadang religious experience perorangan itu mempengaruhi juga, meskipun saya di sini dalam posisi sebagai penstudi ya, mengkaji, tetap saja religiositas keberagaman kita itu tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Itu tadi problem insider outsider itu problem unsolved juga, pasti ada, karena alternatifnya tiga kan. Anda tetap berada di agama Anda, mengkaji agama orang lain dengan memegang keyakinan sendiri, pasti akan ada implikasi terhadap bagaimana kita menilai agama orang lain itu. Walaupun tidak menilai, tidak menjudgment, tapi tetap saja terbawa itu pengalaman keberagaman kita itu. Kalau begitu solusinya harus apa? Ya pindah ke agama yang bersangkutan. Kalau kita mengkaji Kristen, masuk Kristen dulu supaya kita bisa mendalam. Apa problemnya di situ? Maka subjektivitasnya berganti. Satu lagi sih. Kita menjadi Insidernya sana. insider di sana. Ini bukan dongeng, ini cerita benar. Saya sedang membimbing mahasiswa itu, dia membimbing jamaah tabligh yang suka kurus. Jalan-jalan. Dia sedang meneliti itu, dia mahasiswa kita di SAA sedang meneliti itu, tiba-tiba dia terpikir saya kayaknya suatu saat akan menjadi anggota jamaah tabligh juga. Nah, ketika dia masuk ke sana, dia masuk gitu, masuk dia menghayati, dia menyelami, akhirnya dia menjadi orang sana. Jadi saya terbagi problem baru kan. Jangan Jadi fenomena masalahnya. sedang semester 5 sekarang sedang di BMI. Jangan masuk kan nanti ada problem baru lagi. Udah sekarang ada problem, dia dalam problem juga. Jadi kita meneliti dengan kesadaran atas bahwa seluruhnya ada masalah. Karena aspek metodologi, insider ada masalah, jadi outsider ada. Jadi outsider apa? Kita langsung jadi menilai salah itu, atau benar itu, kan? Atau ya cuek-cuek aja, terserah gimana mereka. Nah, masuk kita tetap berada di agama kita ada masalah, kita masuk ke agama yang sedang kita teliti ada masalah baru juga. Kita tidak beragama sama sekali supaya objektif, nggak objektif juga jadinya. Kita keluar dari seluruh agama agar kita objektif, jadi nggak objektif juga karena akan ada indifference. Problemnya itu indifference, cuek, keabaian. Nah, sudah nggak percaya semua mau apa? Jadi kita akan bisa menghayati. Kalau dalam teori Grok dan Stark itu dimensi hayatannya nggak akan masuk. Karena kita betul-betul outsider. Kalau outsider, mana yang lebih outsider? Outsider pindah agama, Kristen meneliti Islam, Islam meneliti Kristen, atau outsider tak beragama, meneliti agama. Malah yang tak beragama yang lebih bahaya. Dalam arti bahaya, nggak bahaya sih sebetulnya. Maksud saya dalam lebih indifference, lebih cuek. Saya sudah nggak percaya pada semua. Maka semua menjadi tidak dilihat dimensi ilahiyahnya.
Tapi kalau orang Kristen meneliti Islam akan ada penolakan dalam diri dia, dalam hati. Tapi karena dia punya sikap ilmiah, tetap saja dia jaga. Oke, tadi epoknya akan terjadi jika dia tak beragama, karena sudah cuek duluan. Mau berkata apa gitu kan, mau menunda penilaian apa, Pak? Saya nggak punya nilai yang dijadikan standar, karena nggak beragama. Menyalahkan Islam atau menyalahkan Kristen karena kita punya standar penilaiannya, yaitu keyakinan kita. Kalau tak ada keyakinannya, mau memakai standar apa? Itu maaf Prof, itu berarti kalau tadi yang kita bahas itu ada pendekatan reflektif ya. Reflektifnya akan problematik ketika kita menarik ini refleksinya. Oleh karena itu biasa saja secara reflektif. Pendekatan terbaru sekarang adalah bisa saja menggunakan cara pandang Kristiani untuk meneliti Islam. Tapi refleksinya bukan untuk menilai Islam, tapi refleksinya untuk menilai Kristennya, untuk menilai dirinya, menilai agamanya. Saya meneliti agama Kristen bukan menjadi Kristen. Saya akan merefleksi diri dalam Islam, yaitu ketiganya. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu pendekatan terbaru. Saya baru dapat juga baru lalu. Contohnya misalnya orang Katolik meneliti Islam. Nah, ketika ada juga mahasiswa saya yang sekarang sedang belajar juga di semester. Andainya dia ada ya, bukan dia ada yang biasa si siapa namanya? Gilbert. Yang Katolik itu? Mikael. Nah, dia menyampaikan seperti itu misalnya, gitu ya. Michael. Jadi bisa. Kalau saya sih dapatnya dari Pak Prof. Orang Katolik juga. Filsafat. Bambang Bambang Sugiharto. Jadi bisa kita menggunakan perspektif Katolik dan menilai Islam, tetapi refleksinya untuk Katolik, jangan menjudgment gitu. Oh, di Islam itu ada ini, bagus juga ya. Coba kalau di jadi bagus. Studi banding. Studi banding, tapi untuk mengkritisi self criticism. Nah, itu kan jadi bagus. Makanya Anda belajar Kristen menemukan di situ rosis, ya, bunga ros di tengah-tengah tutup duri-durinya. Hati-hati saja, jangan-jangan kita bisa mendapatkan nilai yang tidak dapat, yang tidak kita dapat dalam tradisi Islam dan tradisinya, bukan dalam Islamnya. Ya, tradisi yang kita anut ini bukan agama Islam dalam pengertian agama Islam sebagaimana idealnya satu Quran. Yang kita yakini agama Islam adalah yang kita alami. Kita alami. Makanya Islam itu bisa beda. Kenapa? Karena pengalaman, bukan Islam the truth-nya. Yang the truth. Tapi sejauh yang kita alami. Kan gitu ya. Nah, kalau begitu bisa jadi kita tidak mengalami nilai Islam atau belum mendapatkan nilai Islam yang sebenarnya, yang justru bisa kita dapat di agama yang lain. Jangan-jangan Islam ada yang sebenarnya yang kita cari. Kan jauh itulah yang disebut sekularisme. Nah, jika pendekatan reflektif seperti itu bisa. Jadi bukan menggunakan standar kita menilai yang lain, tapi justru menggunakan pengalaman pada agama-agama yang lain untuk menilai agama kita. Karena agama yang kita anut adalah agama yang kita warisi dari, bukan nabi lah ya, kita warisi dari nenek moyang, dari ayah, dari ibu kita, yang itu mempunyai jarak. Tadi apa disebutnya? Yang itu terjadi reduksi di situ. Kan terjadi reduksi. Ya. Makanya jadi beda juga basis Muhammadiyah. Beda juga karena masing-masing telah terjadi pada kelompok reduksi. Berarti kita kan tidak 100%. Ya, kita bersudah saja lah ya, paling benar gitu kan, tapi tetap di wilayah relatif. Nah, karena ada dalam wilayah relatif itulah bisa jadi kita menemukan yang ada di luar tradisi agama kita. Yang itu bisa jadi ketika kita reflektif justru mendorong kita untuk bisa jangan-jangan di kita ada mestinya nih, karena nilai ini adalah nilai universal.
dalam Islam, tradisi ya sekali lagi ya, dalam tradisi Islam, gambaran tentang Allah apa yang paling menonjol? Kuasa, esa kan gitu kan? Tunggu Maha Esa, Maha Kuasa itu kayak yang paling menonjol. Maha Besar ya. Tapi dalam ajaran Kristen gambaran tentang Allah apa? Kasih, nah beda kan? Kasih ya, pemaaf, korban Yesus Kristus mengorbankan darahnya untuk keselamatan kan selalu kasih ya. Gitu. Apakah itu beda Tuhannya? Itu beda pengalamannya. Gitu. Pengalaman tentang Tuhan yang menurut teori studi agama tentang Tuhan yang sama gitu. Teori studi agama gitu. Seperti itu. Kenapa berbeda penekanan tentang Allah dalam tradisi Islam dan tradisi Kristen? Karena itu semuanya diwariskan. Itu ya. Udah ini habis apa?